Namun alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di satu majelis ilmu, di satu forum pembelajar yang diadakan oleh IPI atau Ibu Pembelajar Indonesia Wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah tema kali ini mengangkat tentang tema parenting yang alhamdulillah karena memang ini respon positif dari para ibu-ibu hebat di wilayah Jawa Barat yang memang merekomendasikan atau memberikan saran-sarannya. Banyak tema yang telah diangkat di talk show inspiratif hari ini, dan hari ini alhamdulillah kita mengangkat tema parenting kembali. Nah, tema kali ini yang akan dibahas adalah yuk kenalan lebih dekat dengan parenting ala Nabi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada terkhusus panitia dan juga Teh Karina Hakman yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Teh ya sudah meluangkan waktunya dengan berbagai kesibukan beliau ya, Masya Allah. Nanti kita akan banyak berbincang insya Allah dengan beliau. Dan juga tak lupa saya ingin ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pembelajar Indonesia yang ternyata bukan dari wilayah Jawa Barat saja bisa jadi ya, karena kalau dari yang daftar itu terhimpun dari beberapa wilayah di Indonesia ini. Nah, sebelum nanti sapa-sapa ya sama peserta, alangkah lebih berkahnya lagi kita sama-sama buka talk show inspiratif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ingin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Umu Kahfi, saya biasa disapa Umu Kahfi ya di IPI atau di IPI Jabar. Jadi insya Allah saya akan menemani ibu-ibu pembelajar Indonesia di talk show inspiratif hari ini kurang lebih sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga yang akan menemani di talk show inspiratif. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama dengan Teh Karin. Nah, sekarang boleh ini dulu ya Bu ya. Saya pengen tahu nih udah ada dari mana saja yang hadir. Bisa langsung komen di kolom chat. Ada yang sudah dari mana saja nih yang hadir. Boleh diklik Bu. Biar lebih akrab ya. Oke. Ada dari mana saja? Masya Allah, ada yang sudah hadir dari Bandung ya. Alhamdulillah, Bandung itu tempat saya tinggal. Masya Allah, berarti dekat ya Bu ya. Seperti jauh di mata, tapi ternyata dekat di hati. Wilayahnya kita sama ya, Bandung. Saya di Awiligar, Bu. Ya, kantor suami saya di Cikutra Baru. Di belakang makam makam pahlawan ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, mungkin belum ya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sudah hadir dari Majalengka. Wah, ini masih wilayah Jawa Barat ya, Bu ya. Masya Allah. Ya, nah sambil menunggu peserta yang lain hadir bersama dengan kita. Nah, insya Allah saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Nah, susunan acara yang pertama, pembukaan, nanti akan ada pengenalan narasumber, dan selanjutnya yang kedua adalah talk show inspiratif, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Nanti sebelum penutup akan ada sesi foto bersama ya Bu ya, jadi jangan langsung pergi setelah talk show inspiratifnya selesai Bu, nanti ada foto bersama dulu bersama dengan Teh Karin, gitu. Nanti baru kita penutupan, insya Allah. Nah, kita sudah masuk ya ke susunan acara yang pertama. Tadi alhamdulillah sudah dibuka oleh kita bersama-sama. Nah, oh ini juga ada yang ngechat ya. Ada yang dari Sumsel, Masya Allah. Ini Bunda Bella ya, Bu Bella. Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Bella dari Sumsel ya. Sumatera Selatan, Masya Allah. Barakallah. Nah, oke, sekarang untuk tidak banyak waktu ya insya Allah, supaya kita bisa banyak bincang-bincang dengan Teh Karin. Nah, di sini saya akan mengenalkan narasumber kita kali ini. Nah,
Di sini ibu-ibu bisa lihat ya sedikit kurikulum vitae-nya dari Teh Karina Hakman. Nah, Teh Karina Hakman ini biasa disapa dengan Teh Karin. Nah, ini kalau dari gelarnya, Masya Allah ya Bu ya, banyak sekali gelarnya. Masya Allah. Dan kalau misalkan dilihat, beliau adalah seorang pembelajar ya Bu ya, gitu Masya Allah. Dan ternyata juga mendapatkan dari jenjang S1 dan S2-nya, Alhamdulillah ya Teh ya, mendapatkan beasiswa gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini yang bermimpi untuk belajar kembali ya Bu ya, dalam jenjang formal, mudah-mudahan nanti bisa tanya-tanya juga ya mungkin ya Bu ya. Nah, juga aktivitas beliau saat ini adalah seorang istri, ibu, dan sebagai homeschooler dari 3 orang anak dan seorang penulis. Nah, untuk informasi awal juga nih Bu ya. Jadi saya ini termasuk salah satu followersnya Teh Karin, yang memang Masya Allah followersnya Teh Karin itu Masya Allah banyak dan begitu sangat alhamdulillah gitu beliau bisa mengagendakan untuk bincang-bincang. Nah, kok bisa sih ya saya sampai follow beliau gitu ya, sampai ngikutin beliau gitu, sampai postingan-postingan terupdate-nya pun saya tuh suka penasaran gitu ya, karena memang banyak sekali ilmu yang saya ingin gali dari beliau dan juga tentu di sini bunda-bunda atau ibu-ibu semua mungkin ada yang sudah kenal sama beliau, ada yang mungkin baru kenal. Nah, insya Allah kita akan kenalan langsung dengan Teh Karin dan sekarang saya akan langsung panggilkan ya pemateri kita di sore hari ini. Teh Karin, monggo Teh bisa langsung bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teh tadi sedikit banyaknya udah saya ini ya Teh ya kenalin sedikit apa latar belakangnya mungkin ya Teh ya, terus juga aktivitas Teteh. Nah sebelumnya saya pengen tahu nih Teh, Teteh sekarang posisinya lagi di mana Teh? Kalau Lagi boleh. di rumah, Alhamdulillah, Insya Allah. Kalau Teteh domisili di mana Teh? Ini Teh baru pindah ke Depok, asli kan Bandung ya. Oh Sekarang baru iya. pindah ke Depok, jadi pas besok Insya Allah mau ke Bandung Teh. Masya Jadi gimana gitu ya, saya mau pergi ke Bandung, nanti pulangnya ke Depok. Oh pulang Teh sekarang ke Depok, bukan ke Bandung lagi. Masya Iya, Allah. iya. Masya Allah, oh gitu. Kalau Teteh asli orang mana, Teh? Asli Bandung, saya lahir Bandung. di Dago, tinggal kecil di Oh, Dago, terus eh, sempat di Arca Manik, sempat di Setiabudi Regensi, pas habis nikah di Titimplik. Ada orang Titimplik sini, dekat monumen saya situ ngekos. ya. Saya dulu, iya betul. Saya ngontrak di situ, Teh, dulu. Oh, Masya Sebelum Allah. di Almegir, iya. Karena memang saya masih kontraktor. Jadi, Heeh. pindah dari satu tempat ke tempat Iya, yang lain. Tapi sekitaran Bandung. Masya Allah ya, Teh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Belum Allah. pernah bertemu di Bandung. Padahal Teh Karin orang Bandung, tapi Alhamdulillah bisa bertemu di kegiatan talk show inspiratif hari ini. Hmm. Alhamdulillah. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal mungkin ya Teh ya, karena kita mengangkat tema tentang yuk kenalan lebih dekat dengan parenting ala Nabi. Nah, Teh, bicara tentang parenting, pasti udah familiar ya ibu-ibu di sini, bukan perkataan yang baru gitu atau istilah yang baru tentang parenting. Jadi parenting itu sederhananya memang adalah ilmu keayahbundaan mengenai mendidik atau mengasuh anak-anak. Nah, kekinian banyak sekali ya Teh ya ilmu tentang parenting. Nah, tapi yang menarik ternyata di dalam Al-Qur'an pun ada ilmu tentang parenting atau sederhananya tadi dibahasakan sebagai parenting ala Nabi. Nah, barangkali nih Teh baru ada ibu-ibu yang mendengar tentang istilah parenting ala Nabi. Teh Karin bisa berikan penjelasannya tentang apa sih parenting ala Nabi atau bagaimana konsep dari parenting ala Nabi itu. Mau Teh? Ya, Insya Allah. Ini saya manggilnya Teh siapa nih? Panggilannya siapa sapaannya? Iya, saya biasa disapa Umu Kahfi Oh, kalau oke, Oke. Nah, siap, Insya Allah. Ya, Masya Allah ya. Sekarang banyak banget istilah parenting macam-macam ya. Salah satunya adalah
parenting nabawiyah, atau ada juga yang bilang parenting ala Nabi. Nabi yang dimaksud ini siapa gitu ya? Tentunya Nabi yang utama yang kita sebut sebagai teladan utamanya kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada yang bilang parenting ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pun termasuk dari parenting ala Nabi. Tentunya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah dalam proses pendidikan anak, nilai-nilai yang beliau masukkan itu adalah nilai-nilai Qur'ani ya. Jadi kalau kita mengkaji tentang parenting Qur'ani, ya itu juga parenting ala Nabi begitu. Karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlak Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak Al-Quran. Sementara parenting itu sendiri adalah kumpulan dari berbagai akhlak kita kepada Allah, kepada anak-anak dalam rangka mendidik mereka, gitu ya. Sehingga kalau ada orang bilang parenting Qur'ani, pendidikan anak berdasarkan Al-Quran, maka itu pun juga parenting Nabi. Ya, karena ya, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW juga adalah nilai-nilai Al-Quran. Dan berdasarkan itu juga, maka kemudian yang menjadi teladan kita itu bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga tokoh-tokoh yang Allah sebutkan diteladankan di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran kita akan menemukan begitu banyak mutiara-mutiara parenting ya, baik itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, maupun kemudian kepada senior generasi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maupun juga kemudian nanti ada tokoh yang kemudian bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi kemudian Allah jadikan mereka sebagai teladan di dalam Al-Quran, yang kemudian kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melaksanakan, sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu melaksanakan. Maka kita akan menemukan garis-garis linier ini ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di highlight ya di dalam Al-Quran itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nanti mungkin kita akan menemukan beliau sebagai bapaknya parenting dunia ya sepanjang zaman, sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah An-Nahl ayat 123, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Jadi diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam Hanifah, yang lurus, yang satu, agama tauhid. Dan tauhid inilah yang kemudian diturunkan dari satu nabi kepada nabi berikutnya, dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi ketika kita berbicara tentang parenting ala nabi ini lintas generasi ya. Dari lintas generasi ini, satu hal yang menjadi pegangannya adalah nilai tauhid. Lalu siapa tokoh-tokoh parentingnya? Dari para nabi ini, nantinya kita akan belajar bahwa meskipun mereka semua adalah orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dari mereka kita mempelajari kebaikan dan juga dalam tanda petik ya, ada kesalahan mereka yang kemudian nanti akan kita pelajari juga. Gitu ya. Maka dari parenting kisah-kisah para nabi tadi dan juga tokoh-tokoh di dalam Al-Quran, mudah-mudahan itu nantinya akan menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Mungkin sebagai pengantar kurang lebihnya gitu kali ya, Ummu Kahfi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Teh, saya jadi penasaran juga, Teh. Kan memang parenting Qur'ani itu kan bagian dari parenting ala Nabi ya Teh ya, atau yang disebut sebagai tadi Teteh sampaikan parenting Nabawi ya. Nah sebenarnya kalau tadi Teteh sampaikan bahwa Nabi Ibrahim sendiri pun yang disampaikan oleh Allah sebagai bapaknya para nabi dan menjadi bapaknya parenting. Jadi memang sebenarnya kalau yang di garis bawah itu bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi itu memang tauhid ya Teh ya sebenarnya. Bagaimana arti dari tauhid itu sendiri sih Teh, kalau misalkan Teteh boleh jadi kan
ceritanya nih Teh ya, saya pengen menggali banyak ilmu gitu ya dari Boleh, boleh, Teh boleh. Karin, dan begitupun juga ibu-ibu di sini semua ingin menggali ilmu dari Teh Karin, yang mudah-mudahan dari ilmu yang Teteh sampaikan itu kita jadi tergambar, oh makna kita mengikuti parenting ala Nabi ini konsepnya ternyata tauhid. Nah, maka bagaimana sih sebenarnya makna dari tauhid itu, dan akhirnya mudah-mudahan tergambar gitu Teh nanti ketika kita mengkontekstualisasikan ke anak-anak kita. Itu mungkin Teh jadi bisa Teteh gambarkan lagi gitu berkaitan tentang tauhidnya itu sendiri gimana sih Teh? Oke, jadi tauhid dan parenting ini menjadi dua isu besar ya yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibahas di Quran surah Al-Baqarah ayat 131 sampai dengan 134. Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 131 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhan Rob berfirman kepadanya yakni Ibrahim aslim. Aslim itu berserah dirilah, menjadi muslim lah. Muslim itu bahasa orang ya gitu ya. Lalu kemudian qala aslamtu li rabbil alamin. Dia Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Berserah diri ini aslam itu adalah asal dasar kata dari seorang muslim atau Islam sama. Lalu kemudian dilanjutkan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Mewasiatkan ucapan ini bukan hanya ucapan, tetapi di dalam tafsir dijelaskan artinya nilai tauhid, yakni menyerahkan diri kepada Allah untuk hanya menyembah Allah, untuk kemudian tidak menyembah segala sesuatu apapun kecuali Allah, itu yang kemudian diturunkan dari satu nabi kepada nabi berikutnya, dari satu generasi kepada generasinya, generasi berikutnya. Lalu kemudian kata demikian pula Yakub. Jadi Ibrahim alaihissalam ini kan punya dua anak. Ada Ismail alaihissalam dari Hajar, lalu kemudian anak keduanya ada Ishak alaihissalam dari sisi Sarah. Nanti dari garisnya Ismail alaihissalam akan lahir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari garisnya Ishak alaihissalam itu banyak sekali nabi-nabi. Dari Ishak alaihissalam kemudian lahirlah Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam lalu nanti lahirlah Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian kita nggak tahu lanjutan ceritanya, tapi kemudian dari Bani Israel ini keturunan Yakub alaihissalam nantinya termasuk diantaranya adalah Musa alaihissalam, Daud gitu ya, Sulaiman dan seterusnya, semuanya ada di sana sampai nanti bertemu dengan Isa alaihissalam. Dan pesan yang dibawa itu adalah pesan tauhid. La ilaha illallah, tiada yang layak disembah kecuali Allah. Lalu kemudian Allah melanjutkan di ayat 133-nya, di ayat 132-nya lanjutannya tadi, kata Yakub kepada anak-anaknya, apa namanya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa wahai anak-anakku? Punten 132 saya kelewatan. Ya. Kata ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang disebut dengan agama di sini, keyakinan di sini, gaya hidup, jalan hidup, pedoman dan seterusnya adalah tauhid. Jadi apapun itu yang kemudian bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim, artinya dalam keadaan betul-betul berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut? Apakah kamu menjadi saksi saat maut menjemput Yakub? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Yaitu ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ya, apa yang kamu akan sembah setelah sepeninggalanku? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu. Siapa nenek moyang mereka? Yakni Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya, yaitu ilah, ya, yang kemudian satu-satunya, tidak akan ada lagi tandingannya, yaitu yang Maha Esa, dan kepada mereka lah kami berserah diri kepadanya. Artinya dari 3 ayat ini aja kita mendapatkan ada gems ya, mutiara parenting, bahwa ternyata orang keren Ibrahim alaihissalam itu kan keren banget ya.
Bahkan sampai sekarang kita pun bersolawat itu masih direferensikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai sekarang Ibrahim alaihissalamnya nggak tahu hidup berapa ribuan tahun yang lalu, ya bahkan mungkin bisa jadi belasan ribu tahun yang lalu, sampai sekarang namanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mau belajar resep parenting dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana kita belajar tentang beliau? Tentunya kita belajar dari Allah. Allah memilihkan yang terbaik untuk kita pelajari. Dan ternyata yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pada saat akan meninggalkan dunia ini, yang di make sure, diwanti-wanti, diwasiatkan itu bukan harta, bukan keturunan, bukan apa segala rupa, tapi yang diwasiatkan jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Jangan wafat kecuali dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan parentingnya, gitu ya. Sementara makna tauhid itu sendiri secara umum, guideline umumnya adalah la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang layak kita sembah kecuali Allah. Turunannya yang menjadikan ini berat itu kan turunannya. Ketika kita memaknai apa maknanya kalau kita hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada beberapa makna. Yang pertama, bahwa hidup kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun. Dan itu bukan hanya pada saat sholat. It's 24 hours, 7 days a week, seumur hidup kita. Artinya, kalau kita lagi nonton drama Korea, itu kira-kira untuk Allah atau bukan? Kalau kita mager-mageran, kira-kira itu untuk Allah atau bukan? Kalau kita lagi marah-marah ke anak kita, kira-kira itu untuk Allah atau bukan? Jadi berat kan? Ya. Ketika kita lagi ngegibahin orang, atau bahkan sekedar scrolling medsos nggak jelas, kira-kira itu sedang untuk Allah atau bukan gitu ya. Nah itu kan sebetulnya sudah menjadi hal yang signifikan. Kemudian yang kedua, tujuan hidup kita adalah untuk Allah. Artinya apapun yang kita lakukan itu untuk menggapai ridho Allah. Jadi kalau kita masih kecewa sama omongan orang, kira-kira tujuan kita untuk Allah atau bukan? Kita lagi ngedidik anak, kita kesel. Ya, udah diajarin baca nggak bisa-bisa. Tujuan kita ngedidik anak itu untuk dapat ridho Allah atau supaya dia bisa baca. Sampai setipis itu untuk menguji keikhlasan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, berarti efeknya juga adalah dalam menjalankan hidup ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada syariat yang lebih baik dibandingkan syariat Allah. Berarti ketika kita meragukan poligami, kita sedang mengilahkan Allah atau tidak? Ayo. Ketika kita mengatakan bahwa kenapa yang pakai kerudung cuma perempuan, laki-laki enggak? Kita sedang mengilahkan Allah atau tidak? Kalau kita nggak terima. Kalau kita nggak terima tentang ini itu. Tentang riba. Terus kalau saya nggak riba, kapan saya punya rumah? Itu sedang mengilahkan Allah atau tidak? Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada syariat yang lebih baik dibandingkan syariat Allah. Yang keempat, tidak ada yang kita cari ridhonya atau cintanya melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suami kita, bahkan anak kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 4 poin tentang makna tauhid. Belum lagi kalau kita menggambarkan tentang amal. Bagaimana amal kita itu ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kualitasnya harusnya akan berbuah menjadi kualitas ihsan. Artinya dia menjadi dokter, guru, profesor, engineer, politisi, ekonom, peneliti, apapun peranan yang dia jalani dalam kehidupan, semuanya dilakukan semata-mata karena Allah dengan evaluator Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ihsan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ma'iyatullah, merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada lagi tuh komplain tuh gimana ya nih, aku jadi dokter ya, pasien datang terus dan seterusnya, tapi ketika dia bertauhid, dia lakukan karena Allah, bismillah, saya jalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi ekonom ya, untuk membantu masyarakat bagaimana agar ekonomi negara ini bisa menjadi ekonomi yang makmur, sejahtera ya. Berarti itu dia lakukan semata-mata karena Allah. Evaluatornya siapa? Allah. Berani nggak kira-kira korupsi?
Nggak akan berani. Ya. Berani nggak nepotisme? Nggak akan berani. Berani nggak membuat kebijakan yang merugikan rakyat? Nggak akan berani. Maka nilai tauhid akan menjadi nilai dalam setiap amal yang dilakukan. Baik ketika dia masih kecil, ketika dia sekolah, dia kuliah, ketika dia bekerja, ketika dia menjadi suami dan istri, ketika dia menjadi ayah dan ibu, nilai tauhid akan dia bawa sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi evaluatornya. Mungkin itu sebagian yang kemudian akan sangat relevan pada saat kita menjadi orang tua ya dalam kehidupan parenting kita. Allah alam, mungkin itu sekilas ya. Masya Allah. Ya, di sini ibu-ibu bisa mulai untuk menuliskan pertanyaan. Jadi nanti insya Allah kita akan ada tanya jawab ke Teh Karin ya sebelum nanti talk show ini berakhir. Jadi nanti ibu-ibu bisa mulai persiapin aja. Jadi dari sekarang udah siapin buku, pulpen untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan dengan Teh Karin. Jadi nanti akan dibuka pertanyaannya itu jam 5 ya insya Allah. Ya udah siap-siap aja dari sekarang ya Bu ya, bisa meramaikan kolom chat. Nah, tadi yang disampaikan Teh Karin, kalau saya pribadi benar-benar merasa bahwa jadinya banyak hal ya Teh ya, poin penting yang perlu memang kita gali dan rasanya memang tak cukup gitu untuk dibedah di talk show inspiratif sore hari ini ya Teh ya. Mudah-mudahan ini pun menjadi motivasi bagi ibu-ibu semua untuk mendalami hal-hal yang urgent gitu, yang perlu untuk dipahami gitu di orang tua. Kayak ini nih, Umu Kahfi, tadi ya Umu Kahfi kan bilang ya bahwa ini menjadi PR untuk mengkaji dengan lebih lanjut, itu benar banget. Karena masih ada pemahaman begini, Umu. Ada yang pernah nanya ke saya, Teh, kalau kemudian anak-anak diberikan pendidikan tauhid, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa tetap mengikuti perkembangan zaman? Saya takut kalau saya mengajarkan tauhid Quran kepada anak-anak nanti akan ketinggalan zaman. Saya bilang justru sebaliknya. Justru sebaliknya, ketika anak-anak kita tauhidnya kuat, nilai-nilai Qur'aninya kuat, ya, dan dia dekat mengikuti keteladanan Rasulullah SAW, maka dia kemudian akan menjadi yang terdepan di zamannya. Kenapa? Dalam melakukan apapun dia pasti akan memberikan yang terbaik. Dalam teknologi dia akan mengikuti yang terbaik karena dia akan gunakan teknologi itu dalam kebaikan. Dalam keilmuan, dalam pelajaran sekolah. Jadi kayak ditabrakin gitu, Mu. Jadi kalau dia bertauhid nanti belajarnya males gitu. Saya bilang justru kebalikan. Kalau tauhidnya kuat, dia nyadar, merasakan Allah mengevaluasi dia. Mau ada guru atau enggak, ada dosen atau enggak, dia akan terus belajar. Karena Allah evaluatornya. Bahkan dia nggak akan berhenti dengan nilai yang baik. Kan orang kalau motivasinya duniawi, dapat nilai yang baik, santai-santai aja. Oh ya udah, nilai gue udah bagus nih, gue nggak usah belajar lagi. Tapi kalau nilai tauhid yang dia pegang, bahwa ilahnya adalah Allah, yang dia cari ridho adalah Allah, dia akan berpikir, apakah Allah ridho kalau saya belajar sampai sini? Terus belajar ya Teh ya. Akhirnya dia akan terus belajar. Iya. Kayak Betul. misalnya ada orang misalnya dia udah sukses dalam tanda petik ya, dia udah punya uang banyak dan seterusnya. Kalau misalnya dia cuma nyari dunia, mungkin dia berkata, udah cukup, saya nggak usah bisnis lagi atau saya nggak usah kerja lagi. Dan ini real nih Umu ya, ada orang yang dia infak itu sampai puluhan juta dan dia bilang katanya ini teh untuk kegiatan masjid atau apalah gitu, dia bilang ya, kalaulah bukan karena Allah berikan pahala untuk infak, nih saya berhenti kerja. Karena buat dia kerja bukan lagi buat makan atau buat kemewahan, bukan. Saya kerja supaya saya bisa infak lebih banyak lagi. Nah itu semangatnya kan semangat tauhid gitu. Kalau dia cuma untuk semangat duniawi, berhenti dia, udah. Ngapain saya kerja lagi capek-capek, saya udah cukup semuanya gitu. Tapi karena nilai tauhid yang dia pegang, begitu mencapai satu anak tangga kesuksesan, yang dia pikirkan adalah apalagi yang bisa saya berikan kepada Allah. Naik lagi tangga, berikan lagi karya, bertanya lagi apalagi yang bisa saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan motivasi seperti ini, kalau ini tertanam pada anak-anak kita nggak akan berhenti bergerak. Anak-anak kita nggak akan berhenti belajar. Anak-anak kita nggak akan berhenti berkarya. Maka ini sangat bertolak belakang dengan banyak tadi pandangan masyarakat. Jadi saya setuju tadi Umu Kahfi bilang, ini perlu menjadi bahan pembelajaran lagi ke depan. Jadi karena ini nggak cukup waktunya untuk membahas tauhid kan, berarti keluar dari sini para orang tua kemudian punya PR ya, untuk mempelajari lebih dalam sebetulnya apa sih tauhid dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita.
Itu mungkin tambahannya Ummu Masya Kasih. Allah. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Sebenarnya saya pribadi pun ya Teh, dari apa yang tadi Teteh sampaikan itu, dan memang langsung bersumber dari Quran ya Teh ya. Tadi seperti seolah-olah kita sedang mengkaji tafsir ya Teh, Masya Allah. Walaupun hanya tiga ayat gitu. Hanya maksud saya tuh, saya jadi terpikirkan bagaimana akhirnya merasa penting gitu ya Teh, untuk kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ibu, bagaimana untuk bisa menanamkan tauhid ke dalam hati anak-anak. Nah, maka kalau misalkan memang sepenting itu gitu ya Teh ya, seurgen itu tadi dari penjelasan Teteh, karena ternyata hebat banget gitu Teh. Saya ngebayanginnya kalau misalkan seandainya anak-anak di dalam generasi kita hari ini tertanam kuat nih tauhid. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, dia ingat dulu sama Allah. Dia ingat dulu gitu ya, baik itu mau melakukan kebaikan atau keburukan gitu ya. Kalau melakukan kebaikan berarti dia luruskan niat gitu ya Teh. Oh ya, saya lakukan ini karena Allah. Kalau misalkan dia mau melakukan keburukan, dia bakal mikir-mikir dulu, bentar, Allah lihat nih, Allah lihat gitu, nggak jadi gitu. Karena tadi Teteh sampaikan bahwa ternyata bisa jadi gitu kan, bukan bisa jadi, tapi memang betul ya, pasti tidak akan ada korupsi-korupsi itu gitu ya, pasti tidak akan ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kenakalan remaja hari ini, karena memang sangat menyayat hati mungkin ya Teh. Kalau bagi saya pribadi, bagaimana ketika bicara generasi hari ini memang sangat mengsedih gitu ya, kalau bahasanya anak-anak remaja, anak-anak gaul sekarang itu katanya mengsedih gitu, jadi benar-benar sangat sedih banget gitu, sangat menyayat hati gitu, termasuk kayak seksnya mungkin ya, seks di luar nikah, terus juga bagaimana sekarang efek dari seks di luar nikahnya itu sudah mulai terasa ya dengan tingginya angka HIV gitu. Dan memang jangan-jangan yang kita bingungkan selama ini solusi apa gitu ya untuk bisa menjadikan anak-anak itu benteng diri mungkin ya Teh, bahasa benteng diri, atau bisa benar-benar iya gimana ya supaya anak tuh terjaga gitu ya. Memang mau tidak mau jadi ke konsep tauhid lagi ya Teh ya, bagaimana merujuk ke apa yang digambarkan gitu kan ya oleh para nabi sebelum gitu, bahkan dari Nabi Ibrahim sendiri pun juga sudah menanamkan poin tauhid itu sendiri. Nah Teh mungkin ingin akhirnya lebih didetailkan bagaimana ke konteks kekiniannya nih Teh. Kan di sini memang banyak ibu-ibu yang ibu-ibunya ada yang ibu muda gitu ya Teh ya, ada yang juga memang ibu yang sudah memiliki cukup banyak anak, misalkan lebih dari 3 gitu. Atau tadi ada di kolom chat juga yang memberikan respon ya Teh ya, bahwa apa yang disampaikan Teh Karin itu mengena. Itu tadi itu disampaikan bahwa terkadang suka ada ngomel gitu ya ke anak-anak. Nah ini kira-kira bagaimana sih Teh ketika memang parenting ala Nabi ini urgent untuk diterapkan, apalagi berkaitan dengan konsep tauhid. Nah, maka bagaimana sih Teh gitu kontekstualisasi kita para ibu-ibu, baik itu ibu muda gitu ya, ibu yang memang baru atau yang belum mungkin diamani anak, untuk akhirnya mempersiapkan bagaimana bisa menerapkan parenting ala Nabi ini. Mangga Teh. Iya. Jadi yang pertama ini dulu ya. Ini ada beberapa key point kan ya tadi yang disampaikan sama Ummu Kahfi. Yang pertama tentang urgensi ya, tentang urgensi. Mungkin sebagian tadi udah, tapi ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan tentang urgensi parenting ala Nabi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan banyak ya kisah para nabi gitu ya. Tapi kemudian ada tokoh-tokoh yang partikular yang memang sama Allah Subhanahu wa taala tuh di-highlight parentingnya ya. Kayak sebagai salah satu contoh, ini ada di Quran Surah Ali Imran ayat 33. Kita santai kan ya? Ini biar saya bisa ngebahas, saya nggak buru-buru, insya Allah. Di ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Quran Surah Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat. Ini yang ngomong bukan saya, bukan ahli siapapun itu, tapi yang ngomong Allah. Artinya ketika yang menyampaikan ini adalah Allah, artinya udah tidak ada lagi debate, tidak ada lagi penyangkalan. Kalau yang ngomong saya mungkin bisa jadi disangkal. Misal saya bilang,
oh aku memilih dia sebagai tokoh parenting saya atau sebagai tokoh panutan saya. Mungkin bisa di-rebate. Kenapa? Menurut saya dia begini, menurut saya dia begitu. Tapi ini Allah yang menyampaikan, dan Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui. Artinya Allah nggak mungkin salah. Ini satu kebenaran kalau kita mengimani Al-Quran, which is insya Allah lah, saya percaya semua beriman dengan Al-Quran di sini kan. Nah, tapi yang menarik adalah dari 4 nama ini, hanya 2 yang dimention dengan keluarga. Adam dan Nuh itu nggak disebutin keluarganya. Tapi Ibrahim dan Imran itu disebutkan satu keluarga. Ya. Apa yang membedakan? Salah satu yang jelas yang Allah kemudian kasih bocoran kisah kehidupan keluarganya adalah setidaknya ada salah satu dari anak Adam alaihi salam yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita belajar kisah Qabil dan Habil. Ada salah seorang anak yang ingkar. Jadi ternyata ini ayahnya solih, tapi anaknya tidak solih. Padahal ibunya solihah. Nuh alaihissalam begitu juga. Nuh alaihissalam memiliki anak, setidaknya ada 1 orang anak yang itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dimention juga bahwa ternyata istrinya pun ada yang ingkar kepada Allah. Jadi awalnya baik, lalu kemudian ingkar. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipisahkan. Dipisahkan dengan azab. Makanya diceritakan di Quran surah At-Tahrim kan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan perumpamaan kepada kamu tentang orang-orang yang dia ini ya sudah menjadi istri dari 2 orang yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Lut alaihissalam, tapi kemudian mereka tidak beriman kepada Allah, maka keimanan suaminya itu tidak bisa menolong mereka. Ya. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipisahkan dan dijelaskan sama Ustadz Abdul Somad. Ya, saya ambil contohnya Ustadz Abdul Somad, walaupun sering diceritain sama Ustadz-Ustadz yang lain, karena beliau kan gampang dicari kajiannya ya, kalau mau ngecek referensinya. Ya, diceritakan bahwa anak yang ingkar itu adalah anak dari Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya yang ingkar juga. Maka kemudian 2 orang ini, ya, 2 orang yang mulia ini sama Allah nggak dipilih semuanya. Ada proses yang missing di sana yang Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi kemudian Allah highlight, ini ada 2 keluarga yang Allah pilih keseluruhannya. Yang pertama adalah keluarga Ibrahim. Allah pilih satu keluarga, artinya baik Ibrahim alaihissalam maupun istrinya Hajar dan Sarah, dan juga anak-anaknya Ismail dan Ishak alaihissalam, semuanya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada proses regenerasi yang rapih di sana. Yang mungkin kita bisa mengatakan ya itu kan semua biiznillah, iya, tapi ada ikhtiarnya. Kalau nggak ada ikhtiarnya, Allah nggak akan mungkin ceritain ke kita. Kenapa Allah banyak banget mengisahkan tentang Ibrahim sama Ismail? Ibrahim dengan Ishak, Ishak dengan Yakub, itu semua keluarga siapa? Keluarga Ibrahim alaihissalam. Artinya kalau Allah sudah memilih keluarga Ibrahim ini sebagai teladan parenting kita, terus kita mau cari parenting ala siapa lagi? Kita. Ya. Maksudnya itu kita tuh nggak akan pernah kekurangan narasi, nggak akan pernah kekurangan teori karena Allah sudah berikan teladannya gitu ya. Baik itu dari Rasulullah SAW, dan menariknya di Quran surah An-Nahl yang tadi saya sampaikan ya 1, 2, 3 di awal banget ya. Kan itu ada Allah sampaikan, wahai Muhammad ikutilah Ibrahim. Kita umat Rasulullah SAW diperintahkan ngikutin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Ibrahim. Jadi komplit Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya dia seorang yang soleh, tapi beliau juga adalah seorang ayah yang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah bifadlillah diizinkan untuk menurunkan konsep ini, tauhid ini, risalah ini kepada anak dan juga istrinya. Dengan sukses dalam tanda petik, karena kemudian hasilnya jadi. Ya, bukan hanya jadi orang yang soleh biasa, tapi menjadi nabi. Bahkan kemudian keturunan dari 2 nabi ini, kemudian lahir juga ada Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling mulia sepanjang zaman. Dan itu pun keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Itu kan Masya Allah ya, luar biasa.
Mungkin kemudian pada ngomong gitu ya, itu kan Nabi teh, wajar kalau Nabi mah begitu, gitu kan ya. Kata siapa? Keluarga yang kemudian dimention oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga Imran. Ya, di sini disebutkan ya, wa ala Imran 'alan 'alamin. Dan atas Imran, keluarganya Imran, atas segala umat. Siapa ini Imran? Imran tuh bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi kemudian Allah pilih satu keluarga. Allah bahkan jadikan nama surah. Kita tahu nama surah yang lain rata-rata nama nabi. Surah Nuh, surah Ibrahim, surah Muhammad, surah Yusuf, surah Yunus, dan seterusnya. Tapi ini dijadikan nama surah bukan hanya surah Imran, tapi surah Ali Imran. Ada nggak nama surah yang lain pakai nama keluarga? Nggak ada. Ya. Tapi ini dijadikan nama surah satu keluarganya. Nggak cukup satu keluarganya dijadikan nama surah, anaknya juga dijadikan nama surah. Siapa anaknya Imran? Maryam. Maryam binti Imran. Satu surah membahas tentang Maryam binti Imran. Bukan nabi dan bukan rasul, tapi dia adalah seorang ibu dari seorang nabi. Nah, apa yang spesial dari Imran? Kalau saya mau tahu kenapa bisa Allah pilih. Dan ternyata betul, ketika proses regenerasi itu berjalan dengan baik, ada parenting yang baik. Apa kisah pertama tentang keluarga Imran yang Allah sampaikan kepada kita? Itu ada di Quran surah Ali Imran ayat 35. Lengkap satu ayat. Dan ini kisah pertama tentang keluarga Imran di dalam Al-Quran. Apa kisahnya? Yang artinya adalah, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Rab, sesungguhnya aku bernazar kepadamu bahwa apa janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nama surahnya Ali Imran, nama Imran. Nama surah satunya lagi Maryam, nama anaknya. Kisah pertamanya tentang siapa? Tentang istrinya Imran, tentang ibunya Maryam. Menunjukkan apa? Ini poin penting parenting dalam membangun sebuah keluarga. Dan apa tips parenting pertama? Doa. Doa. Bahkan kalau kita kembali kepada kisah Ibrahim, kita tadi bicara tentang Ibrahim, saya langsung jawab pertanyaan berikutnya ya. Tadi Ummu Kahfi menanyakan gimana cara implementasinya, kita mulai dari doa. Ya. Karena dalam situasi Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Hajar dan Sarah itu nggak mudah. Kita ambil aja contoh yang populer, kisah bersama Hajar dan Ismail, karena itu kita ingat setiap tahun kan, musim apa di ibadah setiap kali Idul Adha. Ya, kisahnya akan kita ulang kembali. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Hajar. Ya, untuk menetap Hajar dan Ismail di padang tandus gersang, nggak ada apa-apa di sana. Kalau kita pikir sekarang secara fasilitas kurang nggak? Kurang. Mau boro-boro mainan edukasi, ya, buku-buku bacaan dan seterusnya, rumah aja nggak ada, makanan aja nggak ada. Tapi apa yang kemudian menjadi senjata mereka? Ya, yang pertamanya adalah doa. Kisahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berjalan ya menuju Sarah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke Palestina. Bawa Sarah ke sana. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang dalam perjalanan, rindu, kangen sama anak yang ditunggu menurut sebagian riwayat 100 tahun lebih. Masih bayi. Ditinggal di padang gersang, nggak ada apa-apa. Kangen sama istri. Istrinya habis ngelahirin. Ya memang nggak langsung right after ngelahirin, tapi kan masih dalam kondisi yang bayinya masih kecil, masih menyusui. Ya, kita aja sekarang kalau ada ibu menyusui kan pasti traveling tuh diutamakan, kursi-kursi prioritas dan seterusnya. Kan ini enggak. Maka dengan rasa rindunya itu, beliau mengembalikan kepala untuk menengok ke belakang. Ini saya cerita dapat dari Syekh Habib Ali Zainal Abidin. Ya, ada juga sih dari ustadz yang lain, tapi lagi-lagi saya ambil Syekh yang populer supaya nanti bisa dicari referensinya, kajiannya di YouTube begitu ya, kajian beliau. Nah, dan diceritakan bahwa pada saat beliau menoleh ke belakang, istri dan anaknya udah nggak kelihatan lagi. Sedih ya, udah nggak kelihatan lagi.
Maka rasa rindunya itu kemudian menjadi menjadi bahannya untuk berdoa. Maka doanya kemudian direkam di dalam Al-Quran yang sering kita dengar di mana-mana. Ya Rob, gitu kan ya, sesungguhnya aku telah menempatkan istri dan keturunanku di tanah yang tidak ada apa-apa, maka karuniakanlah kepada mereka buah rezeki yang baik darimu dan juga buah-buahan. Mintanya tuh buah-buahan, padahal di sana nggak ada pohon. Dan juga buah-buahan, dan jadikanlah hati manusia itu cenderung kepada mereka, dan karuniakan dan jadikanlah di antara keturunanku ini adalah seorang nabi dan rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan menyucikan dan juga akan mengajarkan kitab. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat tadi ibundanya Maryam binti Imran minta kepada Allah dikaruniakan anak seorang muharrara, ya, seorang yang akan menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta akan diturunkan nabi dan rasul, diijabah enggak sama Allah? Diijabah. Apa teknik parenting yang mereka lakukan? Kalau kita perhatikan dengan kekinian sekarang, ya, begitu banyak hal yang kurang. Maryam binti Imran, bagaimana cara ibundanya Maryam, ayahnya Maryam atau Imran itu kan meninggal ya pada saat Maryam binti Imran di dalam kandungan menurut sebagian riwayat, sebagian lagi yang mengatakan meninggal pada saat Maryam binti Imran masih kecil. Kurang sosok ayah, kurang bimbingan ayah. Terbatas nggak? Terbatas. Ismail alaihissalam tumbuh besar jauh dari ayahnya. Terbatas nggak? Terbatas. Kalau kita bahas dengan psikologi kekinian, banyak resikonya kan, resiko misalnya ya nanti dia akan kekurangan sisi maskulinitas, nanti dia akan kekurangan sosok ayah, dia nanti khawatir akan menjadi tidak tegas, nanti akan kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Itu adalah logika hitungan manusiawi. Tapi kemudian ketika orang tuanya ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak prerogatif Allah untuk memberikan jawaban terhadap apapun permasalahan dalam kehidupannya. Ternyata akhirnya jadi. Bukan hanya kemudian menjadi orang yang sukses, tapi menjadi seorang nabi. Dua-duanya. Ya. Nabi Ismail alaihissalam menjadi nabi, Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi. Maryam binti Imran Allah pilih menjadi wanita pemuka ahli surga. Apa enggak kurang muharrara, pengabdi kepada Allah? Yang setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke sana ditemukannya Maryam binti Imran sedang beribadah kepada Allah. Itu dimulakan dari siapa? Doa dari ibundanya Maryam binti Imran. Doa itu turun sampai keturunannya, ya. Bahkan sampai lanjutannya kan ibunya Maryam binti Imran di ayat selanjutnya berdoa apa? Ya Tuhan, aku telah melahirkan anak perempuan dan aku memberinya nama Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Makanya kita kalau doa jangan pelit. Jangan cuma ngedoain anak, tapi doakan juga keturunan. Kita belajar dari mereka berdua. Ibrahim alaihissalam mendoakan sampai kepada keturunannya. Bunda Hana menurut sebagian riwayat, nama ibunya Maryam, berdoa juga sampai keturunannya. Apa yang Allah berikan? Dari Maryam binti Imran lahirlah lahirlah Isa alaihissalam, yang kalimat pertamanya adalah inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah dan Allah karuniakan kitab kepadaku, turunkan kitab kepadaku, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Ismail alaihissalam Allah keluarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ishak alaihissalam. Allah lahir bukan Allah melahirkan ya, tapi Allah lahirkan, wujudkan ada begitu banyak nabi dari keturunan-keturunan tersebut. Bermula dari mana? Doa dari orang tua. Apakah cukup dengan doa? Tentu saja tidak. Harus ada usaha. Maka kemudian dikisahkan pada saat Hajar tadi ya, Hajar itu sedang bersama dengan Ismail, sudah mulai kekeringan, sudah mulai lapar, haus, dan seterusnya. Ismail alaihissalam pun yang waktu itu masih bayi ya, itu sudah mulai menangis karena dia haus dan asinya kering. Apakah kemudian cuma berdoa, diem aja minta sama Allah gitu? Enggak. Tapi beliau mencari apapun itu yang bisa dicari. Ya, beliau pergi ke sofa, diceritakan oleh tadi ya Syekh Habib Ali Zainal Abidin, dari jauh kelihatan kayak ada air.
Ya, di gurun suka banyak fata morgana ya. Ini kelihatan kayak ada air, pergi ke sofa. Nyampe ke sana, ternyata nggak ada. Pergi lagi ke Marwa. Nyampe ke sana, ternyata nggak ada. Ya, kalau dari Marwa kelihatan di sofa, balik lagi ke sofa, balik lagi ke Marwa. Kalau kita pikir-pikir, ngapain? Kan tadi udah ke sofa, ngapain balik lagi ke sana? Tadi udah ke Marwa, ngapain sampai balik lagi? 7 kali kan bolak-balik. Optimalisasi ikhtiar, bahkan ketika tidak ada tanda-tanda kesuksesan sekalipun. Maka diceritakan peristiwanya tuh barengan. Antara Hajar yang sedang berusaha mencari air. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan jawabannya. Keluarlah air, bukan sembarang air, di dekat Ismail alaihissalam. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dikira bakal di sofa, bakal di Marwa, ternyata dari Ismail. Artinya ada usahanya. Begitu juga dengan Maryam binti Imran, ibu Bunda Hana ya. Bunda Hana tadi pengen punya anak seorang muharrara. Di zaman itu yang menjadi muharrara atau hamba Allah itu laki-laki. Jadi nggak sinkron. Makanya kemudian kita temukan di ayat tadi yang saya baca barusan, kalimat doanya dibuka dengan ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Tapi kemudian apakah beliau hanya berdoa terus nggak berusaha? Enggak. Ya. Beliau cari siapa yang bisa mendidik anaknya. Ya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah di ayat ke-37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Bunda Hana, Maryam bundanya, Maryam binti Imran, mendidik Maryam, mempersiapkan Maryam dari kecil. Bahkan kalau dikisahkan oleh Ustaz Hanan Ataki, Ustaz Syekh Umar Sulaiman, dari kecil Maryam binti Imran tuh udah dikasih lihat, itu Baitul Maqdis. Itu di sana tempat orang belajar. Nanti suatu hari kamu akan menjadi seorang muharrar, kamu akan mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sudah disampaikan visi itu. Itu ikhtiar yang bisa dilakukan. Kalau kita mau ngomongkan di situ laki-laki semua, gimana caranya? Beliau nggak optimis terus. Ternyata biiznillah bifadlillah qadarullah, ayahnya Allah wafatkan. Tadi ya beda riwayat, ada yang mengatakan pada saat hamil, ada yang mengatakan pada saat Maryam binti Imran masih kecil. Tapi apakah itu memutuskan semangat? Enggak. Tapi justru ketika ayahnya wafat itu menjadi jalan. Kenapa? Akhirnya Maryam binti Imran mau diserahkan, dicarikan siapa ini yang mau merawat. Keluarga Imran ini adalah keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang solih. Berebut orang ingin mendidiknya. Tapi kemudian ditetapkan bahwa yang akan mendidiknya adalah Zakaria alaihi salam. Zakaria alaihi salam adalah seorang nabi. Bukan sembarang nabi, tapi juga arsitek atau semacam insinyur sipil. Dia bisa membuat bangunan, maka dibikinkanlah mihrab. Karena dia nggak bisa belajar di majelis ilmu yang isinya laki-laki semua, tidak juga beribadah di tempat yang laki-laki semua, maka dibikinkanlah mihrab. Jadi kalau kita dengar cerita tentang mihrab Maryam itu bukan sembarang mihrab. Itu mihrab yang memang didesain karena memang ibunya menginginkan anaknya menjadi seorang muharrara yang kemudian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dijadikan. Ya. Bukan hanya kemudian Maryam binti Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dikaruniakan ilmu yang luar biasa. Di ayat selanjutnya kata Zakaria alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, huwa min 'indillah. Ini datangnya dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.
Ini kenapa ini anak bisa dapat rezeki tanpa perhitungan? Ibunya tadi menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jadikan itu menjadi episode kehidupannya dijaga sama Zakaria, lalu Maryam binti Imrannya pun menjadi anak yang salih. Saking yakinnya kepada Allah tadi ayat yang saya bacakan ya di Quran surah At-Tolak 2 sampai 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gabungan doa, ikhtiar dijalankan. Jadi usahanya dijalankan dalam kehidupan kita kekinian. Berapa banyak orang tua yang mengeluh, padahal kondisi keterbatasannya enggak separah Bunda Hana atau enggak separah Nabi Ibrahim. Apa keluhannya? Teh gimana ya? Suami aku tuh enggak suportif, kerjanya dari pagi sampai malam aku ngerasa berjuang sendirian. Teh gimana ya? Suami aku tuh kerjanya di luar kota, kami LDM. Teh gimana ya? Kami ekonomi pas-pasan, buku-buku harganya mahal, sekolah yang bagus juga mahal. Teh gimana ya supaya tumbuh kembang anak bagus, padahal budget terbatas, makanan bisanya ini aja. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal Allah perintahkan kita tadi apa? Ingat-ingat di dalam Al-Quran. Ya. Ini ada contoh yang kemudian mereka menjalankan. Apa yang mereka contohkan tadi? Optimalkan ikhtiar dalam apapun keterbatasan kita, tapi kemudian hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tadi yang kita kuatkan, tapi ikhtiar juga kita kuatkan. Punya budget terbatas, optimalkan. Apa yang bisa kita lakukan? Terus kemudian sisanya kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan yang terbaik. Suami LDM, suami kerja sampai malam, optimalkan. Kapan bisanya? Yang LDM bisanya sebulan sekali, optimalkan sebulan sekali. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam belum tentu dapat sebulan sekali. Yang suaminya kerja dari pagi sampai malam. Ya, cuman bisa weekend, optimalkan weekend. Tadi Bunda Hana enggak dapat itu seminggu sekali. Tapi kemudian bisa optimalkan tadi. Dan pada saat kita mau optimalkan apapun yang kita optimalkan, perasaan kita tersambungnya. Kita kan ikhtiar di dunia, di atas muka bumi. Tapi hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah keluar dari lisan kita, saya merasa berjuang sendiri. Karena kita selalu berjuang bersama Allah Subhanahu wa taala. 3, syukur. Rasa syukur. Tadi Ibrahim alaihissalam saya sebutkan di Quran surah An-Nahl ya, ini ketutup lagi. Ayat ke-16 tadi ayat ke-123 surah ke-16 kan diperintahkan bahwa Nabi Muhammad mengikuti Ibrahim. Nah, itu 3 ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Ibrahim alaihissalam sebagai teladan. Kata Allah, sungguh, yang artinya, saya langsung artinya ya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Di bab tauhid tadi sudah kita bahas. Lalu kemudian Allah menjelaskan karakteristik Ibrahim. Apa yang dijelaskan tentang akhlak Ibrahim yang pertama kali? Ayat 121 ini kata Allah, bahasa Al-Qur'an yang lebih bagus, syakirul li'an'umi. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nya itu Allah. Artinya Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, manusia zaman kekinian, biasanya mereferensikan syukur terhadap apa? Kenikmatan apa? Kesenangan, kebahagiaan, hal-hal yang berita gembira dan seterusnya. Ibrahim alaihissalam kapan kabar gembiranya? Coba hitung dari awal beliau lahir ketika masih kecil. Ayahnya seorang musyrik, ya, pembangun berhala, bahkan beliau itu sampai pernah diusir ya sama ayahnya, lalu kemudian diusir orang sekampung. Udah besar kemudian sempat zolimi oleh raja yang zolim, dimasukkan ke dalam api. Emang pada saat sebelum masuk ke dalam api tahu apinya akan jadi dingin kan? Nggak tahu. Ya. Lalu kemudian ketika sudah menikah lama banget nggak dapat anak. Begitu dapat anak, anaknya kemudian harus dibawa, ditinggal di tempat gersang seperti itu. Rumah nomaden, ya, zaman sekarang orang masih banyak yang ngeluh gimana ya, kapan saya punya rumah kontrak terus gitu kan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan kontraktor lagi, nomaden. Ini pindah terus dan seterusnya. Ya. Zaman kita sekarang masih banyak yang mengeluh nggak punya mobil. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu punya apa emang? Ya. Punya anak 2 ya begitu kejauhan.
bagian mana dari kisah Ibrahim alaihissalam dan kisah keluarga Ibrahim alaihissalam yang kalau hidup di zaman ini kita akan bilang, oh bersyukur ya jadi Nabi Ibrahim? Tidak ada. Tapi kemudian salah satu sifat unggul beliau adalah abdan syakur, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Menariknya adalah ini inline dengan kisah Luqman. Luqman ini kisah lain di dalam Al-Qur'an. Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, yang kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surah, ya, surah ke-31 ya Luqman ya. Di ayat, saya pastikan dulu. Ya, ayat 12 ya, dari ayat 12 kisahnya. Dan kemudian isi satu halaman ini dari mulai ayat 12 sampai dengan ayat 19 bercerita tentang Luqman dan nasihat-nasihat Luqman untuk anaknya. Bukan nabi, bukan rasul, dijadikan nama surah Luqman. Lalu nasihat-nasihat seorang ayah kepada anaknya disampaikan secara runut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada yang nanya, kurikulumnya dari mana? Dari Quran. Coba cek. Kita udah praktekkan belum? Ya. Tapi yang menariknya adalah ketika Allah menjelaskan tentang Luqman, kata Allah apa? Di ayat 12, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Udah itu aja. Cuman itu yang dikasih sama Allah kepada kita untuk kita belajar dari Luqman. Kok ini Luqman jadi ayah keren banget sampai-sampai nasihat-nasihatnya direkam di dalam Al-Quran. Yang kita nggak tahu Luqman ini hidup di zaman kapan. Siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kemudian karakteristik Luqman, satu-satunya karakteristik Luqman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang bersyukur. Artinya ketika kita menjadi orang tua, tadi Ibrahim alaihissalam seorang yang bersyukur, Luqman adalah seorang bersyukur. Karakteristik kita sebagai orang tua, kita harus jadi orang tua yang bersyukur. Jangan mudah komplain dengan kondisi anak. Tadi kita dengar ceritanya Bunda Hana, ingin punya anak seorang muharrara, yang lahir ternyata laki-laki. Apakah kemudian beliau mengeluh, ya Allah kan aku tadi berdoanya jadi muharrara, kenapa yang lahir laki-laki? Tapi ternyata ketika kita baca kisahnya, not a single complaint. Gak ada sedikit pun komplain dengan kondisi anaknya. Mungkin di antara kita sekarang dalam kehidupan, ada yang anaknya berkebutuhan khusus. Ada yang anaknya lebih lambat bicara dibandingkan teman-temannya. Ada anak yang lebih lambat membaca. Ada yang kemudian kurang dalam ekonomi. Ada yang kurang support suami. Ada yang kurang fasilitas ini dan itu. Apa yang menjadi nilai utama dalam kita? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi sabar. Artinya kalau sudah bersyukur, sabar itu udah lewat. Karena sabar dan syukur ini seperti dua kayu sepeda. Ya, kita untuk bersyukur harus bersabar, untuk bersabar harus bersyukur. Apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan. Begitu juga dalam parenting. Kita bersyukur sama Allah akan ditambahkan. Syukur ini bukan berarti tanpa usaha ya. Kan tadi bab usaha udah kita bahas. Usaha harus optimal, bersungguh-sungguh harus tetap. Ya, tapi kemudian dengan segala apapun yang kita lakukan kita bersyukur. Kisah Hajar tadi. Allah karuniakan Hajar apa tadi? Air. Kalau saya mikir, udah mah ini perintah Allah, Allah janji akan menjaga, dikasihnya cuman air. Kan tadi doanya minta buah-buahan, minta orang condong, dan seterusnya. Nah, kalau saya mikir udah mau komplain aja, kan suami Nabi. Minta dong suaminya komplain sama Allah gitu kan. Tapi Hajar enggak. Tadi ya, enggak ada komplain sedikit pun. Dari air yang keluar itu bahkan sangat bersyukurnya Hajar, digali itu jadi kayak sumur. Semacam sumur, bukan sumur beneran tentunya, orang gali pakai tangan kan. Tapi kata Rasulullah SAW, berkat Hajar membuat semacam sumur itulah air Zam-Zam itu mengalir hingga sekarang. Kalaulah Hajar tutup itu, maka niscaya dia nggak akan mengalir lagi. Maka kemudian dari air Zam-Zam yang terus mengalir, namanya di gurun, ya makhluk hidup di sana mencari air.
Berbagai macam binatang-binatang datang, termasuk diantaranya burung. Burung datang balik lagi, airnya masih ada balik lagi, airnya masih ada balik lagi. Akhirnya burung pun semakin banyak. Burung akhirnya makin banyak yang menetap di sana. Ketika burung dia minum, dia buang punten ya, buang kotoran di sana, kita tahu kotoran burung itu mengandung makanan ya burung. Burung makan apa? Biji-bijian. Maka dari sana tumbuhlah pepohonan. Ini kisah diceritakan di mana? Di Sirah Nabawiyah. Kisah sirahnya Rasulullah SAW dimulai dari sejarah munculnya Mekah. Dari pepohonan yang tadi muncul gitu ya, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala jadilah sebuah oase. Ada air, ada pepohonan. Burung-burung muter-muter di sana. Kafilah dagang bolak-balik dari jauh tahu di mana ada burung-burung bolak-balik ke sana, di situ ada oase. Satu kafilah dagang datang, dua kafilah dagang datang, tiga kafilah, empat kafilah, semakin banyak kafilah dagang beristirahat di sana. Dari mulut ke mulut, di sana ada oase. Apa yang mereka sampaikan? Ini oase nggak pernah kering. Maka akhirnya semakin ramai orang beristirahat di sana. Balik ke konsep hukum ekonomi, di mana ada keramaian, di situ muncullah pasar. Satu kafilah dagang buka toko, dua kafilah dagang buka toko. Akhirnya makin banyak orang buka toko. Karena itu air nggak pernah berhenti, toko-toko semakin ramai, orang berhenti terus ke sana. Mulailah ada yang menetap, satu keluarga menetap, dua keluarga, tiga keluarga, jadilah sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai kota Mekah. Makanya orang-orang Mekah kebanyakan berdagang, karena asal mula muncul kotanya juga dari kafilah dagang. Ya. Itu mulainya dari mana? Apakah Hajar tahu pada saat ditempatkan di sana bahwa dari air Zam-Zam ini akan mengundang ini menjadi sebuah kota? Nggak tahu. Apakah Hajar dan Ibrahim alaihissalam tahu pada saat ditempatkan di sana bahwa akan lahir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak tahu. Yang mereka tahu adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya, Allah akan tambahkan keberkahannya, Allah akan tambahkan kebaikannya. Apakah Bunda Hana pada saat Maryam binti Imran lahir sebagai seorang perempuan tahu nantinya akan lahir Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul? Tak tahu. Tapi yang beliau tahu adalah ketika beliau bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Karena itu bagian dari tauhid. Maka sebagai orang tua itu juga yang kita tanamkan pada diri kita. Pada saat kita mendidik anak-anak kita dengan ikhtiar terbaik tadi, kita masukkan syukur dan sabar di sana. Karena kita yakin dalam syukur kita Allah akan tambahkan nikmatnya. Seringkali ikhtiar kita tuh nggak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah karuniakan. Contoh gitu ya, kayak misalnya saya ke anak-anak. Saya ngerasa banyak banget kekurangan sama anak-anak. Kekurangan itu adalah bahan introspeksi kita, untuk bahan perbaikan kita. Tapi kemudian kita syukuri apa yang sudah kita jalani, syukuri dengan apa yang bisa kita berikan. Oke, ekonomi kita terbatas, kita cuma bisa beli ini. Nggak apa-apa, kita bersyukur. Ya. Ternyata alhamdulillah Allah karuniakan kenikmatan yang lebih banyak. Kayak misalnya kami banyak kekurangan dalam bab Al-Quran. Ya udah, kita syukuri aja dulu dengan fasilitas apa adanya dan sebagainya. Oh, alhamdulillah anak-anak bisa baca Quran juga. Oh, anak-anak bisa hatam juga. Ya, momen mengharukan banget ya ketika Yusuf itu akhirnya bisa tilawah 1 juz sekali duduk. Proaktif ya, bukan karena disuruh. Ketika akhirnya dia bisa hatam di Ramadan kemarin ya, 1 kali hatam. Itu kan proaktif sendiri gitu. Itu kan sebuah kenikmatan. Apakah karena ikhtiar kita? Bukan. Kalau mau karena ikhtiar saya banyak banget kurangnya. Karena ikhtiar suami banyak banget kurangnya. Kalau karena fasilitas banyak banget kurangnya. Tapi Allah yang menjadikan. Karena tadi janji Allah wa ambataha nabatan hasanah. Allah lah yang mendidik anak-anak kita. Kalau kita menitipkan kepada Allah, maka Allah akan menjaga anak-anak kita. Itu baru 3 poin dari parenting Nabi dan bagaimana kita memulai parenting Nabi, dan itu baru nilai. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana kita menambahkannya? Artinya, jadikanlah Quran dan Sunnah sebagai sumber parenting utama kita. Kehidupan kita boleh berubah. Nanti teori parenting itu banyak. Bukan berarti ditinggalkan ya. Tapi ada banyak. Yang kita jadikan rujukan utama siapa? Quran dan Sunnah. Kita pelajari Al-Quran. Kita pelajari Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW. Kita terapkan pada anak-anak kita. Sampai akhir zaman pun, sampai kita hidup, maksudnya sampai ajal kita sekalipun kita belajar ilmu-ilmu itu nggak akan selesai. Mempelajari parenting dari Al-Quran itu nggak akan selesai. Kenapa? Karena selalu ada hikmah baru yang akan kita temukan. Kan kita ngulang lagi. Kita ngikutin kajian tafsir, saya mau tahu di sini siapa yang sudah mengikuti kajian tafsir 30 juz Al-Quran?
Kalau ada yang pernah 30 juz tafsir Al-Quran diikuti, siapa yang pernah mengulangnya lagi untuk mempelajari ini lagi? Padahal di situ resep parenting kita. Itu baru Quran, belum sunnah Rasulullah SAW. Siapa di sini yang kemudian sudah menyelesaikan, mengkaji seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW? Karena ketika kita mau mengkaji parenting ala Rasulullah SAW, ini belum parenting ala Nabi ya, baru Rasulullah SAW. Maka kita berarti mengambil runut seluruh bab-bab kehidupan beliau. Bagaimana beliau menjadi seorang orang tua itu bukan hanya ketika beliau berbicara dengan anak, tapi bagaimana beliau menjadi seorang pribadi. Banyak nggak PR-nya? Banyak. Maka kita cicil dari sekarang. Ketika kita ingin menjadi orang tua yang baik, kita bukan cuma datang kepada kajian parenting aja. Hadiri juga kajian akidah, hadiri juga kajian hadis, hadiri juga kajian tentang fikih. Dan seterusnya, kadang-kadang para orang tua kajian parenting rame gitu ya. Giliran fikih, sholat gitu. Orang nggak mau datang. Padahal itu bagian parenting bukan. Bagian parenting bagaimana cara kita mau mendidik anak-anak kita sholat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sendiri nggak datang ke kajian fikih sholat, itu kan baru satu bagian. Nanti baru ya sambil kita pelajari ilmu-ilmu parenting yang dari hasil penelitian terkini. Kata psikolog begini, kata dokter tumbuh kembang anak begini, kata ahli pendidikan begini. Kita sinkronkan. Maka kita dapat value dan juga sarana-sarana konkret dalam kehidupan. Inline dua-duanya. Dan insya Allah dengan demikian kita bisa menjadi yang terbaik mau di zaman kapanpun itu. Karena ilmunya banyak, kita nggak bisa 24 jam terus gitu kan ya. Punten sebentar, ini copot kayaknya baterai. Ya, kita nggak bisa 24 jam terus gitu ya, cuman belajar kapan prakteknya. Maka kemudian kita atur, kita yang alokasikan waktu. Punten baterainya copot ini. Ya, kita yang alokasikan waktu. Mau sepekan sekali kah? Mau sepekan 2 kali kah? Kita cicil belajarnya. Karena banyak yang harus dipelajari. Belajar sedikit praktekkan, belajar sedikit praktekkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita pun bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, walaupun kita nggak akan bisa menyelesaikan seluruh ilmu itu langsung. Ya. Tapi kita yakin kepada Allah, Allah nanti yang akan memilihkan kepada kita harus mulai dari mana. Karena kan ilmunya tadi banyak ya, kita mau belajar nih kan, harus nyicil mana duluan nih, gitu kan ya. Insya Allah Allah yang akan bimbing kita. Tetapi yang jelas niat kita di dalam hati, kita betul-betul ikhlaskan kepada ya Allah, aku ingin mendidik anak-anakku sesuai dengan tuntunanmu, bimbinglah kami, tolonglah kami, kuatkanlah kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqomah, satu keluarga istiqomah di dunia, sampai dengan ke surga. Allah alam bisawab. Mungkin itu singkatnya ya. Saya nggak bisa meringkas lebih singkat dari itu. Dan kalau mau diperpanjang lagi, khawatirnya nggak akan habis-habis. Saya kembalikan dulu ke Ummu Karti. Ya, Masya Allah, jazakallah khair Teh Karin. Alhamdulillah, karena waktu yang terbatas ya Teh ya, kita hanya ada sekitar 12 menit lagi menuju jam 5:30. Kita langsung ke tanya jawab dari para peserta. Ya, bisa dimunculin Teh slide PPT-nya. Nah, Masya Allah, ini ada pertanyaan pertama. Nanti Teh Karin bisa jawab sekitar 4 menit ya Teh ya, dengan singkat. Bismillah, izin bertanya Teh Karin, anak saya perempuan, 8 tahun, sikapnya berbeda di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolah rajin, mandiri, jadi ini info dari ustazahnya, adabnya juga baik dan beberapa kali jadi imam sholat. Tapi kalau di rumah berbeda sekali Teh sikapnya, disuruh sholat susah, manja, dan suka merengek. Bagaimana ya Teh biar anak saya kalau di rumah bisa serajin di sekolah? Mangga Teh Karin. Iya, boleh jadi lebih kepada masalah kelekatan hati. Anak-anak dia butuh kedekatan hati dengan orang tuanya. Boleh jadi itu kemudian masalah ekspresi anak-anak sebetulnya butuh perhatian dari orang tua. Jadi mungkin bisa dicoba yang dikuatkan bab kelekatan hatinya. Jadi mumpung anaknya masih 8 tahun nih, belum balik kan, kemungkinan besar belum balik karena kalau sudah balik maka dia harus wajib sholat. Diutamakan pada saat anak-anak pulang sekolah itu orang tua bukan lebih banyak menuntut, tapi orang tua lebih banyak menjalin hubungan yang baik, ngajakin main, ngajakin ngobrol, ngajakin apa segala rupa. Jadi anak-anak lebih banyak berinteraksi sama orang tua. Karena dalam pendidikan sebetulnya ini babnya masuk ke pendidikan anak, ada tahapan-tahapannya sebetulnya ya.
Tapi karena waktunya singkat gitu ya, mungkin sekarang yang bisa coba perbaiki dulu hubungan antara hati ke hati antara anak dan orang tua, itu satu. Lalu kemudian yang kedua, kalau yang ini ada literaturnya berdasarkan riset, salah satu penyebab anak-anak kemudian dia unbehave atau misbehave di rumah setelah pulang dari sekolah karena dia udah capek menahan apa ya, kan kalau di sekolah itu dia diatur ya, dia begini dia begitu, pada saat nyampe ke rumah dia ingin bebas. Boleh juga itu kemudian menjadi salah satu faktornya. Maka kalau ya penyebabnya boleh jadi yang itu, yang harus dikuatkan pada anak adalah pemaknaan. Kenapa dia harus sholat? Ya, siapa itu Allah? Kenapa kemudian kita sholat kepada Allah? Bagaimana sholat ala Rasulullah SAW? Kenapa kita sholat ngikutin Rasulullah SAW? Gimana sholat itu diperintahkan? Pemaknaannya yang harus dikuatkan. Khawatirnya selama ini dia behave dengan baik di sekolah, itu karena ada guru, bukan karena Allah. Ya, karena teman-teman misalnya, atau karena lingkungan dan seterusnya. Tentunya kita menginginkan anak-anak kita itu kemudian kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ya, ikatannya itu yang kuat kepada Allah. Aduh, maaf ada pengamen lewat. Ya. Maka bab yang sekarang dikejar, coba ya aktivitas-aktivitas di rumah itu diarahkan kepada pemahaman tauhid yang kepada Allah. Nggak harus kemudian duduk dan ini nggak harus, tapi bisa jadi sambil makan, sambil apa, dibawa dalam conversation kehidupan sehari-hari. Allah alam bisawab. Mungkin itu singkatnya ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau misalkan masih ada sisa waktu, nanti bisa nambah pertanyaan lagi ya dari ibu-ibu. Sekarang next teh, langsung Bu ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ini ada 2 pertanyaan langsung ya dari Bu Bella. Yang pertama, kalau ingin mulai mendidik anak agar rajin sholat dan menanamkan tauhid pada anak di usia remaja, bagaimana caranya? Sedang anak sudah mulai tidak nurut karena memang tidak dilatih dari kecil dan menganggap kolot urusan agama. Dan yang kedua, bagaimana cara menanamkan motivasi belajar tauhid pada anak agar makin mencintai agama Islam? Mangga Teh Karin. Maaf ya, suara suami saya masuk, saya lupa meng-unmute. Insya Allah. Ini sebetulnya pertanyaannya sama ya, mirip-mirip. Ini saya tunjukin aja. Saya buka slide pendidikan anak ya. Kalau mau nanti saya kirimin juga nggak apa-apa. Boleh tuh, boleh. Jadi itu sebetulnya bagian dari pendidikan anak ya. Anak-anak kita itu ada tahapan-tahapannya. Coba ya. Saya yang pendidikan anak di dalam Islam. Maaf ya, ini saya belum unmute, jadi oke, aku buka. Saya coba share screen. Ada yang selaras fitrah, nggak kelihatan ya? Nah, jadi, oke, sekarang udah belum? Belum. Oh iya, udah teh baru masuk. Ya. Nah, ini ada fase pendidikan ya. Jadi anak-anak kalau udah dibaca-baca ya. Udah usia 7 tahun itu kan sama Rasulullah SAW sudah diperintahkan untuk sholat ya. Maka ini masuk dia masa tamyiz ya, yang idealnya dia bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kalau dia sudah balik, itu sudah mukallaf, artinya setiap dosa yang dia lakukan ya dia akan tanggung itu sendiri gitu ya. Nah, tahapannya apa? Usaha yang bisa dilakukan itu sebetulnya mulai dari keteladanan dibangun oleh orang tua. Jadi di usia berapapun anak-anak ya, bahwa keteladanan dari orang tua itu sangat penting. Ini juga menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang sebelumnya. Baik itu dalam perkara sholat maupun dalam perkara Quran, tauhid dan seterusnya. Karena tauhid itu bukan sesuatu yang teoretis aja, tapi dia lebih kepada pemaknaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentang misalnya bagaimana dalam keadaan sulit gitu ya. Misalnya sulit apapun itu kemudian Allah melibatkan Allah, insya Allah kok nanti Allah yang akan memberikan jalan.
Misalnya lagi di jalan macet, ini semuanya udah takdir dari Allah. Kita bersabar ya, Allah pasti ada hikmahnya. Lagi makan, sebelum makan kita bersyukur ya, ini semua rezeki dari Allah. Itu kan hal-hal ringan sebetulnya. Ya. Jadi dimulai dari keteladanan. Begitu juga kayak dalam bab sholat. Sholat itu kan dalam bab utama ya. Saya nggak bisa jawab ini singkat nih. Saya coba percepat semampu saya ya. Sholat itu kan bab utama ya, tiang dalam agama kita. Nah berarti harus dievaluasi bagaimana pelaksanaan sholat di keluarga. Apakah sholat di awal waktu atau tidak, atau masih menunda-nunda. Nah kadang-kadang anak-anak tuh banyak banget belajar dengan meniru orang tuanya. Bagaimana orang tuanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu juga dalam bab Al-Quran. Orang tuanya rajin nggak baca Al-Quran? Al-Quran itu dijadikan rutinitas harian atau tidak? Kalau kemudian dijadikan rutinitas harian, sekedar membaca atau nilainya juga dipraktekkan. Maka kemudian orang tua memulai ya, sebagai bagian dari keteladanan. Lalu kemudian yang kedua adalah menjalin dan menjaga kelekatan hati. Keteladanan aja tapi jauh sama anak. Anak juga nggak mau ngedengerin kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Artinya dekat sama orang yang sedang kita dakwahi atau orang yang sedang kita didik itu menjadi penting gitu, dalam proses pendidikan. Dan ini juga kemudian di inline ya dengan hasil penelitian terkini. Saya tahun lalu satu forum sama Profesor Ate atau siapa ya, saya lupa ya, dari Unpad ya, karena kami ngisi di Unpad waktu itu seminar parenting dari Unpad. Dan dari sekian puluh tahun ya beliau sebagai psikolog anak, beliau mengatakan apa? Bagian awal dari pendidikan anak itu adalah kelekatan hati. Bagaimana seorang anak mau mendengarkan orang tuanya kalau kelekatan hatinya tidak jalan? Tadi ada keteladanan, kemudian ada kelekatan hati. Dia harus seimbang dua-duanya. Maka dua hal ini dievaluasi. Ya, mungkin bedanya adalah kalau anaknya sudah balik, sudah dewasa tadi ya, mau hatinya lekat atau enggak, ya mau nggak mau dia tetap harus sholat. Minimal kita kemudian mengingatkan, tapi yang jadi PR utama adalah menjalin ulang kelekatan hatinya. Nggak apa-apa ngulang dari awal, ya. Tapi ini memang mau nggak mau tetap harus kita bangun. Berdakwah sama orang dewasa aja harus dibangun kelekatan hatinya. Nanti ketika hati anak itu sudah lekat, maka dan kemudian ada keteladanan, anak tuh baru mulai niru. Ketika mereka sudah mau meniru, itu yang kemudian kita fasilitasi. Misalnya anak tadi udah besar, melihat orang tuanya sholat terus ke masjid gitu ya. Begitu anak nanya ngapain sih sekarang sholat ke masjid terus, jadikan itu sarana diskusi. Tahu nggak, nak, di masjid tuh kita gini. Nah, tahu nggak kehidupan kita tuh gini-gini. Jadi sebetulnya kalau tadi ada pandangan ya, belajar tauhid tuh kolot, kita nggak usah pakai kata tauhid. Yang penting kita sampaikan nilainya gitu ya. Misalnya lagi ngobrol santai, tahu nggak kalau misalnya kehidupan kita cuma sebentar. Jadi diskusi-diskusi itu sebentar diangkat gitu ya. Makanya kemudian nanti lanjutannya adalah memberikan pengajaran dan pemaknaan secara berkesinambungan ya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita tuh tentang hakikat kehidupan yang cuma sebentar, nanti akan ada akhirat, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Al-Quran, tentang malaikat. Ini kan pembicaraan yang di masyarakat seringkali nggak dibahas di keluarga. Benar nggak? Seakan-akan pembicaraan ini hanya untuk ruang-ruang pengajian, hanya untuk ruang-ruang sekolah, hanya untuk ruang-ruang masjid. Bukan, ini adalah pembicaraan dalam keluarga kita. Pada saat kita makan, pada saat kita minum teh, pada saat kita ngapain di perjalanan, kita bisa membahas hal-hal ini. Jadi nggak harus dengan judul, ayo kita belajar tauhid, ayo kita ikut kajian tauhid, nggak harus. Yang penting nilainya, gitu ya. Kayak misalnya contoh ya, ini contoh sederhana banget. Untuk orang tua yang lagi mau mulai tadi menjalin, bisa nggak rutin setiap hari? Setiap kali anak sebelum tidur, orang tua datang ke tempat anak, kemudian ngajakin ngobrol 15 menit dari hati ke hati, bisa jadi ngobrol tentang kesehariannya untuk membangun bonding tadi, atau menanamkan konsep tauhid kepada anak. Al-Quran, bab rukun iman dan rukun Islam. 15 menit aja sebelum tidur, tapi setiap hari. Benar-benar diusahakan. Yang itu kemudian menjalin bonding. Ya, untuk starter awal, sebetulnya kalau udah terbangun sih nggak harus belum tidur, bisa kapan aja. Ini kan buat latihan, gitu ya. Buat orang tua yang kerja, bisa nggak sepekan sekali spending quality time tanpa gadget, tanpa apapun, betul-betul quality time sama anak-anak, bisa jalan-jalan kemana, bisa apa, investasikan uang, nggak usah dulu banyak beli barang, yang penting bisa quality time.
Anaknya senang ngapain? Ayo kita pergi ke sana. Anaknya senang pergi makan apa? Ayo kita makan ke sana. Yang penting halal dan thayyib gitu kan ya. Sambil di sana kemudian kita bonding, tanyain gimana kabar, anak pengennya gimana, kita ada komunikasi dari hati ke hati, lalu kita tanamkan nilai-nilai tauhid di sana. Nah, ini kan orang tua berarti harus kreatif kan, nilai tauhid mana yang mau ditanamkan, karena banyak turunannya tadi. Berarti orang tua juga harus belajar. Lalu pesan itu yang kemudian disampaikan. Oke, seminggu nggak ada hasilnya, sebulan nggak ada hasilnya. Because it may not take days, it may take weeks or even months or even years. Karena pendidikan tauhid bukan kayak matematika. Hari ini kita sampaikan kepada anak kita 1+1 2. Besok kita tanyain lagi 1+1 berapa? Dia jawab 2. Tauhid nggak begitu. Hari ini kita ajarin mereka tentang konsep Allah. Besok kita lihat prakteknya, apakah mereka sholat atau enggak, belum tentu. Maka dibutuhkan kesabaran dalam proses, dibutuhkan doa-doa yang panjang, dibutuhkan tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, jaga niat ikhlas, nanti ini dipelajari sendiri, saya kirimin slide-nya. Yang keenam, menjauhi berbagai distraksi yang mengganggu belajar anak, baik itu pembelajaran agama maupun yang lain. Artinya kalau dia punya pergaulan yang nggak baik, itu yang harus dikelola. Artinya kalau dia selama ini banyak banget sama gadget nggak bermanfaat, cut off gadgetnya. Kalau itu sudah sangat eksesif ya, sampai anak nggak mau sholat, nggak mau belajar, dan seterusnya. Berarti harus ada tindak lanjut dan seterusnya. Dan terakhir tentunya adalah doa dan tawakal, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, insya Allah. Dan itu berkesinambungan ya, artinya nggak cuma satu langkah selesai terus lanjut ke itu, enggak. Tapi berkesinambungan, semuanya nyambung. Dan itu tadi beberapa prinsip dasar yang kemudian diajarkan oleh kita di dalam Islam. Mudah-mudahan ketika itu dipraktekkan seiring dengan waktu, anak-anak kita akan berubah menjadi lebih baik. Mereka akan menjadi ahli sholat, ahlul qiyam, ahlul Quran, ahlul jannah. Amin, insya Allah. Allah alam, mungkin itu ya. Maaf saya ngomongnya ngebut kayak kereta, soalnya waktunya terbatas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya Teh Karin atas jawabannya, dan juga tadi kita sudah bersama-sama berbincang-bincang ya Teh ya di talk show inspiratif sore hari ini. Karena waktu yang sangat-sangat terbatas, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Teh Karina Hakman yang sudah membersamai kami ibu-ibu pembelajar Indonesia. Mudah-mudahan Teteh berkenan kembali ya Teh ya. Jikalau nanti ada kesempatan lagi ya Teh ya untuk bisa berbincang-bincang kembali. Nah, mungkin kami juga selaku ibu pembelajar mohon doanya Teh ya, mohon doanya dari Teteh untuk mudah-mudahan kami pun yang ingin memulai atau yang mungkin sedang dan yang sudah ataupun yang baru mau memulai untuk menerapkan parenting ala Nabi ini bisa dimudahkan. Karena ternyata sederhana ya Teh ya, sebenarnya ketika bicara tentang parenting yang banyak ya, terkadang memang sering ya Teh ya mencari banyak ilmu tentang parenting, tapi lupa bahwa ternyata sudah Allah mudahkan gitu, bahwa ternyata parenting dan yang utamanya itu, rujukan utamanya adalah sudah tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dan jadi mohon doanya Taya untuk kami semua, semoga kami semua diistiqomahkan dan dimudahkan juga untuk bisa mengamalkan ya, terlebih khusus bagaimana nilai-nilai dari parenting ala Nabi ini. Nah, sebelum beranjak Teh ke penutupan, kami ingin foto bersama dulu dengan Teh Karin. Boleh Teh? Mangga Bu Nui bisa dibantu untuk sesi foto bersamanya. Bagaimana Bu Nui? Siap? Silakan ibu-ibu yang mau on cam. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Masya Allah, ada bayi itu muncul lucu. Iya, alhamdulillah alamin. Terima kasih ya Teh ya kami ucapkan kepada Teh Karina Hakman dan juga kepada ibu-ibu pembelajar Indonesia khususnya juga yang di wilayah Jawa Barat dan juga di Indonesia. Terima kasih telah hadir dan nantikan talk show inspiratif dari IP Jabar di bulan depan insya Allah, dan juga hadiri banyak kegiatan sebenarnya dari ibu pembelajar Indonesia lainnya, dan kebetulan dari Ibu Pembelajar Indonesia atau IP Pusat itu akan mengadakan kegiatan webinar di besok. Di hari Minggu itu ada kegiatan offline dan online-nya. Nanti bisa tanya-tanya ya gitu, atau DM gitu ke IG-nya IP Jabar ataupun IP Pusat. Nah, dan juga di sini alhamdulillah karena sebenarnya ada pertanyaan ya mungkin yang belum terjawab, mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ada kesempatan ya, atau mungkin Teh Karin berkenan misalkan untuk ada DM lanjutan, misalkan kalau ada ke IG gitu ya Teh, mampir-mampir ke IG Teteh mungkin berkenan ya Teh ya. Enggak, insya Allah. Walaupun slow respon ya. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah saya suka scrolling kok. Kalau pas lagi waktunya saya akan scrolling, dan saya kalau jawab nggak ngasal. I really answer. Ya, slow restnya mungkin berhari-hari nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah saya jawab. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Teh. Jadi mudah-mudahan kalau belum berkesempatan dijawab saat ini, mudah-mudahan di lain waktu ya Teh bisa dijawab. Nah, itu saja. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup bersama-sama dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Salah dan kurangnya. Mohon maaf. Lahir batin juga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Kafi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.